warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Rosalia Susanti dengan NIM 230355121 dan rekan dari anggota kelompok saya yaitu Darina Gita Permata dengan NIM 230355131 dan Nur Hasana dengan NIM 2303518 dan Zahra Sheni Aulia dengan NIM 230355124. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai ekstraksi pada cair dan pemisah campuran dengan teknik destilasi sederhana. Kami telah melakukan percobaan praktikum ekstraksi pada cair dan proses pemisahan campuran menggunakan metode destilasi sederhana, yang dimana ekstraksi pada cair adalah proses pemisahan bahan padat menggunakan pelarut cair. Kami telah melakukan percobaan praktikum ekstraksi pada cair dan proses pemisahan campuran menggunakan metode destilasi sederhana, yang dimana ekstraksi pada cair adalah proses pemisahan bahan padat menggunakan pelarut cair. Kami telah melakukan percobaan praktikum ekstraksi pada cair dan proses pemisahan campuran menggunakan metode destilasi sederhana, yang dimana ekstraksi pada cair adalah proses pemisahan bahan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum destilasi dan prosedur kerja maserasi. Yang pertama saya akan menjelaskan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum destilasi. Alat-alatnya yang pertama itu macerator atau botol gelap, blender, satu set alat destilasi, pendingin, termometer, heating metal, Erlenmeyer, gelas ukur dan gelas kimia. Bahan-bahannya yaitu kertas saring, etil asetat, aquades, CuSO4. Di sini kelompok kami tidak menggunakannya, dan yang terakhir yaitu aluminium foil. Di sini kelompok kami menggantinya dengan wrap. Setelah itu saya akan menjelaskan prosedur kerja maserasi. Pertama, kelompok kami menyiapkan simplisa bahan alamnya. Kelompok kami menggunakan daun sirih. Daun sirih tersebut kami keringkan beberapa hari. Setelah kering kami blender hingga halus. Setelah itu kami timbang. Setelah ditimbang 25 gram daun sirih tersebut kami masukkan ke dalam toples kaca. Setelah itu kami tambahkan 125 ml etil asetat. Setelah itu kami aduk dan kami tutup menggunakan wrap dan kami diamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, kami saring dan hasilnya kami masukkan ke dalam botol gelap. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu tambahkan lagi 125 ml etil asetat ke dalam toples kaca dan diaduk. Setelah itu ditutup menggunakan wrap dan didiamkan selama 24 jam. Setelah didiamkan selama 24 jam, saring menggunakan kertas saring dan hasilnya dimasukkan lagi ke dalam botol gelap. Sekian penjelasan dari saya. Saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja destilasi sederhana. Yang pertama, kita rangkai alat destilasinya. Dalam penggunaan alat gelasnya tidak boleh berkontak dengan besi dan kita menggunakan penyekat karetnya. Yang kedua, kita masukkan batu didinya ke dalam labu destilat. Yang ketiga, filter yang dicampurkan pada praktikum sebelumnya kita masukkan ke dalam labu destilasinya dan dipanaskan secara perlahan-lahan dan kita amati perubahannya. Yang keempat, di saat tetesan pertama kita catat suhunya dan pada kenaikan suhunya kita menghentikan penampungan destilatnya agar hasilnya secara signifikan. Selanjutnya, untuk mengetahui kandungan air dalam destilatnya kita menggunakan CuSO4 anhidrat dan kita tentukan hasil persen P per P-nya pada destilatnya. Hasil yang kami dapatkan pada praktikum ini adalah kami mulai destilasinya itu pada jam 7:37, volume awalnya itu 156 ml, titik didih pada etil asetat itu 77,1 derajat Celcius, dan juga pada hasil destilatnya itu volumenya itu 125 ml, dan juga pada tetesan pertamanya kami dapatkan titik suhunya itu 70 derajat Celcius, dan berat ekstraksi yang kami dapatkan setelah destilasi itu 28,41 gram.
Pada percobaan kali ini kami menggunakan daun sirih hijau. Kami menggunakan daun sirih hijau dikarenakan daun sirih merupakan salah satu tanaman yang diketahui berkhasiat sebagai antiseptik dan memiliki banyak kandungan senyawa kimia seperti minyak atsiri, flavonoid, tanin, alkaloid, dan steroid. Senyawa-senyawa yang terdapat dalam sirih hijau tidak seluruhnya merupakan senyawa polar, namun juga terdapat senyawa non-polar ataupun semipolar dan bersifat lipophil sebagaimana yang terkandung pada tanaman tingkat tinggi lain. Pada percobaan kali ini kami menggunakan pelarut etil asetat. Mengapa kami menggunakan pelarut etil asetat? Dikarenakan etil asetat merupakan pelarut semipolar yang efektif dalam menarik dan mengekstrak berbagai macam senyawa metabolit sekunder. Pada percobaan kali ini kami menggunakan metode maserasi dan dilanjutkan dengan metode destilasi sederhana. Pada percobaan pertama, kami menggunakan metode maserasi dan dilakukan dengan 2 kali penyaringan, yaitu 2 kali 24 jam. Yang dimana pada filter penyaringan pertama, kami mendapatkan warna hijau pekat. Sedangkan pada filter penyaringan kedua, kami mendapatkan warna hijau yang tidak terlalu pekat. Hal ini sesuai dengan distribusi zat terlarut, di mana senyawa aktif akan lebih banyak berekstraksi pada tahap awal, sedangkan pada tahap reekstraksi atau pada tahap kedua, kandungan senyawa semakin berkurang yang ditandai dengan perubahan warna. Pada metode maserasi, kami menggunakan 250 ml pelarut etil asetat dan kami hanya mendapatkan hasil filter maserasi sebanyak 156 ml. Hal ini dikarenakan tidak semua ekstrak berhasil terlarut sempurna. Sebagian senyawa tetap menempel pada residu, dan kemungkinan pada saat penyaringan belum benar-benar habis. Selanjutnya yaitu metode destilasi sederhana. Pada metode destilasi sederhana, pelarut yang memiliti titik didih tertinggi akan larut terlebih dahulu. Pada destilasi ini yang terlebih dahulu menguap adalah etil asetat dengan titik didih 77,1 derajat Celcius. Pada percobaan ini, etil asetat menetes terlebih dahulu pada suhu 70 derajat Celcius. Titik didih etil asetat sedikit berbeda dengan nilai standarnya, kemungkinan dipengaruhi oleh adanya campuran zat lain. 77,1 derajat Celcius merupakan titik didih etil asetat murni dalam kondisi standar. Namun dalam metode ekstraksi ini, etil asetat melarutkan berbagai macam senyawa daun sirih seperti flavonoid, alkaloid, dan minyak atsiri. Namun hal lain juga dapat terjadi, kemungkinan dikarenakan pada proses pemanasan terlalu cepat sehingga terbentuknya uap sebelum mencapai titik didih, dan volume distillate yang kami dapatkan pada destilasi ini adalah sebanyak 125 ml. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan dari praktikum ini kami rangkum dalam 3 poin. Yang pertama, metode ekstraksi pada cair pada daun sirih efektif mendapatkan senyawa zat aktif. Yang kedua, destilasi sederhana pada daun sirih digunakan untuk memperoleh minyak atsiri. Yang ketiga, metode ini saling melengkapi karena berbeda target senyawanya, yang dimana ekstraksi pada cair untuk senyawa non volatil, sedangkan destilasi sederhana untuk volatil.